Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, anak-anakku yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat, kuat, bersemangat, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, hari ini kita nggak terlalu banyak belajarnya ya. Soalnya kita kemarin sudah banyak di subtema 1 sampai 3. Oke, kita mulai dulu berdoa ya. Kita awali dengan doa surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Ya. Oke. Sikap berdoa. Oke. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita doanya pendek saja biar kita belajarnya lebih lama ya. Oke, anak-anakku yang saleh dan salihah, ini mengulang saja ya. Bahasa Indonesia, SPDP, kemudian apa? PPKN mengulang saja. Nanti matematikanya kita yang lebih banyak ya. Oke, Ustadz mau nanya nih, ya. Keberagaman. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman atau perbedaan, ya. Nah, Ustadz pengen tahu siapa yang pernah berwisata? Siapa yang pernah berwisata? Kemana? Kemana? Jogja, Jakarta. Oke, Ustadz pengen nanya dulu ya. Ustadz pengen nanya Mbak Binar. Mbak Binar kemana tadi? Pas wisata? Jogja. Di Jogja kemana? Di Jogja kan ada candi, ada pantai segala macam. Kemana kemarin? Ke candi. Candi apa di Jogja? Ingat enggak namanya apa, candi apa? Borobudur atau Prambanan? Dalam. Ya, siapa yang ke Tegal? Candi Prambanan atau Borobudur, Mbak Binar? Borobudur ya? Iya, Borobudur itu berarti di samping Jogja, perbatasan Jogja ya, itu Magelang. Jadi sebelum ke Jogja ada kota namanya Magelang lah, itu di situ ya, perbatasan Jogja Magelang. Oke, Borobudur. Nah, Ustadz pengen tanya, dalam tempat wisata ya, tempat wisata itu ada dua macam ya, tempat wisata ada dua macam atau dua ragam. Satu, tempat wisata yang alami, artinya tempat wisata ini itu tercipta dengan sendirinya oleh Allah gitu ya. Kemudian ada yang tempat wisata yang buatan. Ada tahu nggak wisata buatan contohnya apa? Kemudian tempat wisata yang alami contohnya apa? Siapa yang berani jawab? Siapa? Oke, coba. Oke, Mas Zaki, yang buatan contohnya. Dufan ya, Dufan ya. Tempat wisata atau rekreasi itu Dufan, itu buatan manusia ya. Kemudian apalagi Mas Zaki, masih ingat nggak lain?
Candi itu buatan atau alami candi? Alami, candi alami. Nah, buatan ya. Candi itu adalah buatan. Kenapa? Karena candi yang membuat adalah manusia, gitu ya. Candi, kemudian Dufan, kemudian apa lagi? Yang buatan dulu, yang buatan. Apa lagi? Apa? Kebun binatang. Kebun binatang itu buatan atau alami? Kebun binatang. Kebun binatang alami atau bukan? Buatan ya. Kalau kebun binatang buatan. Karena di situ ada kandang. Jadi hewannya juga bukan asli situ. Kemudian Ustadz nanya lagi. Kalau apa museum. Ah, museum. Museum itu Monas ya. Monas itu museum ya. Monumen ya, di dalamnya itu ada peninggalan-peninggalan juga khas Jakarta. Oke, Monas itu buatan. Kemudian yang alami, contohnya yang alami. Yang alami contohnya. Yang alami. Oke, Mbak Binar yang alami. Curug, pantai ya. Pantai itu alami ya. Pantai itu yang membuat adalah Allah. Dia jadi laut, setiap laut mesti ada pantainya. Itu pantai adalah alami. Kemudian apa lagi? Ya, curug bejing ya, curug. Ya, itu juga alami. Kemudian air terjun. Ya, air terjun juga alami. Oke ya. Itu adalah kalau kita lihat dari pembuatnya atau siapa yang membuat, maka tempat wisata itu ada alami, ada buatan. Buatan berarti yang buat manusia, kalau alami itu tercipta langsung oleh Allah, gitu ya. Kemudian tempat wisata juga ada dua macam kalau dilihat dari kegiatannya atau tujuan kegiatannya. Ada apa aja? Dua. Dari tujuan kegiatannya. Oke, Ustaz jelaskan ya. Dua tempat wisata yang dilihat dari kegiatan atau tujuan kegiatannya adalah ada wisata edukasi. Apa itu edukasi? Edukasi ada yang tahu? Apa? Pendidikan ya. Edukasi adalah tempat wisata edukasi adalah tempat wisata yang digunakan atau diperuntukkan untuk edukasi atau pembelajaran atau pendidikan. Contohnya apa? Museum. Di museum itu ada peninggalan-peninggalan seperti apa? Senapan pada zaman Belanda. Kemudian ada juga replika-replika atau patung-patung lilin ya seperti Bung Karno dan lain sebagainya. Itu ada di museum. Nah, itu tujuannya adalah untuk pendidikan. Kemudian selain museum, apalagi untuk pendidikan? Planetarium. Hah? Ya, SeaWorld. Kemudian planetarium. Ada yang tahu planetarium? Taman pintar ya. Kemudian planetarium. Ada yang tahu nggak planetarium itu apa? Planetarium. Oke, saya jelaskan ya. Planetarium itu seperti museum, tapi di dalamnya itu bukan benda-benda sejarah, tapi yang ada di dalamnya adalah tentang antariksa, ya, tentang galaksi, tentang planet-planet, ya, tentang bulan, bintang. Itu yang ada di planetarium, makanya namanya planetarium. Jadi dia sebuah ruangan atau museum, tapi di dalamnya itu bukan benda-benda sejarah, tapi di dalamnya adalah tentang planet, ya, tentang planet bumi, Mars, Merkurius, alam semesta, gitu ya. Itu planetarium. Oke ya. Itu untuk PPKN itu aja, enggak usah banyak-banyak, ya. Kemudian kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar tentang fabel, kemudian tentang kata sapaan, ya. Kata sapaan itu adalah kata yang kita ucapkan, ya, untuk menyapa atau menegur. Kemarin kita sudah tahu ya tentang kalimat sapaan ya. Itu boleh nama orang, kemudian boleh
profesi atau pekerjaan seseorang, misal dokter, polisi, bisa juga nama-nama dalam keluarga ya, seperti ayah, bunda, kakek, nenek. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa untuk kata sapaan itu boleh disingkat. Kata sapaan itu boleh disingkat. Contoh, kalau dokter disingkat apa? Kalau kita manggil dokter, tapi disingkat. Halo dokter, kalau disingkat gimana? Halo, titik-titik, dok ya, dok. Halo dok, boleh. Boleh. Kemudian kalau bunda disingkat biasanya kita manggilnya apa? Bun gitu ya. Bun. Jadi kita boleh manggilnya bunda, misal bunda tapi nggak usah panjang-panjang bunda gitu. Tapi bun, saya mau minta sesuatu, itu boleh. Kalau ustadz, us gitu ya. Jadi manggil ustadz nggak perlu ustadz gitu, tapi boleh us. Us, saya nggak bisa Google Meet hari ini, itu boleh ya. Dalam kalimat sapaan itu boleh disingkat gitu ya. Ayah, ya, betul. Kalau kakek, kek. Kalau nenek, adik. Kalau Pak Polisi. Ayo Pak Polisi. Hah? Masa sih? Sih. Nah, kalau Pak Polisi nggak disingkat ya, polisi gitu ya, Pak Polisi gitu ya. Jangan Pak Pol gitu atau Pak Si, itu jangan ya. Kalau profesor gelar profesor, prof gitu ya. Gitu ya. Paham ya? Jadi untuk kata sapaan itu boleh disingkat. Nah, biasanya kata sapaan kenapa disingkat adalah untuk menunjukkan bahwa kita akrab dengan orang itu. Ya, contoh ketika Airin, kalau Ustadz pengen nyapa Airin, tapi disingkat apa? Ai, apa ya manggilnya Ai? Apa Rin? Apa Rin? Oke, kalau Mbak Binar, Bi, masa Bi? Ya, ada kata-kata sapaan yang bisa disingkat, ada kata-kata sapaan yang tidak bisa disingkat. Karena apa? Karena akan menjadi aneh dan susah ya. Jadi boleh disingkat kalau yang bisa disingkat, tapi jangan disingkat kalau disingkat itu tidak umum. Contoh polisi, kita nggak boleh singkat Pak Pol atau Pak Si gitu ya. Jadi ada yang disingkat boleh, ada yang nggak boleh. Paham ya? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, itu untuk bahasa Indonesia hari ini gampang kan ya? Gampang ya? Jadi kalau nanti ada percakapan kok misal namanya kura-kura, kemudian di percakapan itu ada bilang kur, itu artinya kura-kura, atau kelinci misal manggilnya ci gitu ya. Jadi kalian jangan bingung, kelinci ci di situ yang dimaksud adalah kelinci gitu ya. Jadi jangan bingung ya nanti ya kalau ada percakapan yang disingkat. Oke. Nah, kemudian tentang SBDP atau seni, ini gampang nih. Seni kemarin ada yang menggunakan bahan buatan ya. Bahan buatan contohnya apa aja? Bahan buatan apa ya? Bahannya plastisin ya, plastisin. Kemudian kalau plastisin itu kan bahan untuk membuat karya. Kalau karya yang dibuat dengan menggunakan plastisin contohnya apa? Patung-patungan gitu ya, patung ya, orang-orangan, hewan. Kemudian ada yang menggunakan kertas, apa contohnya? Kertas kan buatan. Origami. Kemudian bahan buatan yang lain apalagi contohnya? Plastik. Oke, contoh karya yang dibuat menggunakan bahan buatan berupa plastik apa? Bunga. Ya, bunga itu boleh pakai plastik. Jadi plastik digunting-gunting kemudian dilipat, dikasih lem, ntar bentuknya bunga. Oke, itu bahan buatan. Kemudian sekarang kita akan coba tentang
bahan alam. Bahan alam contohnya apa? Bahan alam. Tanah liat. Contoh karya yang dibuat menggunakan tanah liat apa? Patung, ya, patung. Kemudian apalagi selain tanah liat? Oh, asbak itu bisa pakai tanah liat. Nah, selain tanah liat yang bahan alam. Biji-bijian. Oke, contoh karya yang dibuat menggunakan biji-bijian atau bahan alam berupa biji-bijian. Kalung bisa ya. Kalung itu bisa pakai biji-bijian. Jadi dia pakai jarum kemudian pakai benang, nanti dia menyatu jadi kayak rantai gitu ya, bisa buat kalung. Ya, betul. Kemudian apalagi? Kita kemarin belajar tentang kolase, ya. Kolase atau gambar, sketsa, kemudian kita tempel menggunakan bahan-bahan alam atau buatan, itu namanya kolase. Kemudian tempat tisu juga kita bisa menggunakan hiasannya, itu bisa menggunakan bahan alam. Contoh tempel-tempelan biji-bijian atau tempel-tempelan daun kering. Ya. Oke, itu tentang seni atau SBDB. Ya, gampang ya. Nah, hari ini terakhir nih kita akan belajar matematika. Agak susah, tapi insya Allah mudah. Nanti Ustadz biar gampang, Ustadz kasih contohnya ya. Oke, Ustadz pengen nanya kemarin, apa arti pecahan? Arti pecahan. Pecahan adalah bagian dari satuan, ya. Pecahan adalah bagian dari kesatuan, ya. Pecahan adalah bagian dari kesatuan. Oke, Ustadz punya contoh nih. Oke ya, perhatikan ya. Ustadz punya contoh, ada kotak. Kemudian kotaknya Ustadz belah menjadi 2. Nah, di situ ada bagian yang diarsir. Ini artinya berapa pecahannya? 1/2. Oke ya, Mbak Khaira, Mbak Fania, perhatikan dulu ya, jangan ngechat dulu ya. Ustadz lihat semua chatannya ya, jangan ngechat dulu ya. Nanti setelah selesai nggak apa-apa. Oke, ini berapa tadi pecahannya yang diarsir? 1/2. Oke, kita coba lihat ya. Bim salah bim abrakadabra, bener enggak 1/2? Betul? Ya, betul, alhamdulillah. Selanjutnya, Ustadz punya kotak lagi. Ustadz potong menjadi 3. Di sini Ustadz udah arsir 1, ya. Berapa ini? Oke ya, yang diarsir 1, tapi dalam satu kotak ini dibagi menjadi 3, artinya 1/3. Benar enggak ya? Bim salah bim. Oke, betul ya, 1/3 ya. Wah, pinter-pinter nih, alhamdulillah. Oke, Ustadz punya satu lagi. Ini kayaknya semua bisa nih. Oke. Nah, ini nih. Hai. Salam. Nah, nanti. Oke, Ustadz punya lagi nih. Ini satu kotak dibagi menjadi berapa? 4. Artinya ini Ustadz sudah arsir 1. 1/4. Oke, bim salah bim. Ya, betul ya. 1/4 ya. Jadi ini adalah 1/2. Oke ya, karena dia yang diarsir 1 dan total bentuk yang ada di kotak ini ada 2. Kemudian ini satu kotak dibagi menjadi 3, yang diarsir 1, berarti ini adalah 1/3. Kemudian tadi nih Ustadz punya kotak 1, kemudian Ustadz bagi menjadi 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang diarsir 1, artinya pembilangnya adalah 1, kemudian penyebutnya adalah 4. Jadi ini adalah pecahan 1/4, paham ya? Oke. Nah, Ustadz akan coba nih dengan tadi kan kita menerangkan tentang pecahan, yaitu bagian dari kesatuan. Sekarang Ustadz akan mencoba pecahan, ya, bagian dari keseluruhan, ya, bagian dari keseluruhan atau kelompok benda. Oke, Ustadz punya berapa ayam? 2. Oke. Ustadz bagi ayam menjadi 2 kandang. Ya, Ustadz punya 2 ayam, kemudian Ustadz bagi menjadi
satu kandang, satu ayam. Artinya satu kotak ini nilai pecahannya berapa? 1/2, betul ya. Ini adalah satu, pembilangnya satu. Kenapa? Karena dalam satu kandang ada satu ayam. Awalnya satu kandang ada 2 ayam. Jadi 1/2. Kalau yang atas, ini ada yang suara ngaji ya. Dimatikan dulu boleh? Ini punya siapa ya? Ada suara ngajinya Ustadz kok agak enggak dengar suaranya yang lain. Siapa? Oke, kalau ada musik, ada ngaji dimatikan dulu ya. Kita ke pelajaran dulu ya. Soalnya suaranya ganggu ya. Oke, oke. Nah, ini adalah 1/2. Kalau yang atas berapa? Berapa? 1/2. Ini 1/2. Ini juga 1/2. Perhatikan, gitu ya. Jadi karena ini dibagi menjadi 2, maka satu ayam itu adalah 1/2. Yang di bawah juga 1/2. Oke. Kemudian Ustadz punya kucing. Oke, Ustadz punya kucing. Ada berapa kucing? 3 ya. Oke, Ustadz punya 3 kucing. Kemudian Ustadz kucingnya tak bagi menjadi 3 kandang. Awalnya satu kandang ada 3 kucing. Kemudian kucing ini masing-masing masukkan ke kandang satu-satu. Ya, jadi satu kandang sekarang berapa kucing? 1 kucing. Berapa ini? 1/3 ya, 1/3. Kenapa? Karena awalnya itu satu kandang isinya 3. Kemudian Ustadz bagi menjadi satu kandang, satu kandang, satu kandang, satu. Jadi artinya adalah 1/3. Gini ya, paham ya? 1/3. Ini nilainya 1/3, 1/3, 1/3, gitu ya. Oke, Ustadz punya lagi. Ini gambar apa ini? Gambar apa? Gambar apa? Burung apa ini? Burung apa? Burung apa? Burung gereja ya. Burung gereja. Oke, ini burung gereja. Dalam satu kandang ada berapa burung gereja? 4 ya. Artinya satu kelompok atau satu kandang itu ada 4 burung. Nah sekarang Ustadz mau pisah satu kandang, satu burung. Berarti ini 1/4 ya, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, gitu ya, paham ya? Oke, betul enggak ya? Tuh ya, 1/4. Karena awalnya 4, kemudian kita pisah menjadi 1, 1, 1, 1, jadi 1/4, gitu ya? Paham ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang Ustadz mau nanya nih. Ustadz punya gambar apa ini? Gambar apa? Gambar kucing. Ada berapa kucingnya yang punya Ustadz? Berapa kucing? Berapa kucing? Berapa? 9. Oke, ya, hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kucing. Oke. Ustadz mau nanya. Kucing yang memegang bola ada berapa? 1. Nah, kemudian Ustadz mau nanya. Kucing yang pegang bola dari semua kucing yang Ustadz punya itu berapa pecahannya? 1/9 ya. Ya, 1/9. Kenapa kok 1/9? Karena Ustadz punya kucing 9. Yang pegang bola cuma 1. Jadi kalau Ustadz nanya, yang pegang bola dari semua kucing yang Ustadz punya berapa? 1/9. Gitu ya. Paham ya? Oke, kemudian Ustadz nanya lagi. Ada berapa kucing yang berwarna putih? Yang berwarna putih. Berapa? 1, 2, 3 ya.
3. Berarti kalau Ustadz nanya, ada berapa kucing yang dominan warnanya putih dibanding semua kucing yang Ustadz punya? Berapa pecahannya berarti? Iya, 3/9. 3/9 ya. Oke. Oke, Ustadz nanya lagi. Oke ya, Ustadz nanya lagi. Ada berapa kucing yang berwarna orange? Dari semua kucing yang Ustadz punya. 2/9 ya. 1/2/9 semua kucing. Oke ya. Oke, Ustadz nanya, dari kucing ini ada berapa yang tidur? 1. 1 ya. 2. Sudah ya, 2 ya. 2 yang tidur ya. Oke. Oke, Ustadz nanya. Dari ntar dulu yang tidur kan 2. Berarti yang nggak tidur ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke, yang tidur ada 2, yang bangun atau tidak tidur ada 7. Kalau Ustadz nanya, dari semua kucing yang tidak tidur atau dari semua kucing yang bangun, ada berapa kucing yang berwarna orange? Ayo men. Yang tidak tidur. 1 ya. Ini sama ini nggak dihitung. Karena Ustadz tanyanya adalah berapa kucing ya berwarna oranye dari semua kucing yang tidak tidur. Berapa berarti? 1. 1/berapa? Ya enggak 9. Wong yang tidur 2 udah Ustadz tutup. Yang tidur nggak dihitung. Iya, 1/7 ya. Karena Ustadz nanyanya adalah yang tidak tidur. Kalau yang tidur berarti jangan dihitung, oke? Yang tidur nggak usah dihitung. Paham ya? Alhamdulillah. Nah, ini sekarang terakhir nih. Oke. Ustadz punya donat. Donat isinya berapa? Ini donat berapa isinya tuh dalam satu piring? Berapa? 3 atau 6? 6 ya. Yang rasa coklat 3, yang rasa keju 2. Ustadz punya 6 donat. Satu piring awalnya Ustadz punya 6 donat. Kemudian Ustadz bagi menjadi 2 piring. Artinya satu piring berapa donat sekarang? 3 ya. 3 ya. Nah, 3 ini pecahannya berapa dari 6 donat? 3 donat dari 6 donat kalau diganti dalam bentuk pecahan berapa? 3/4. Ustadz bagi berapa? Ini? Bagi berapa? 3/6. 3/6 berarti berapa? 3/6. Oke, Ustadz ulangi ya. Ustadz awalnya punya satu piring, itu isinya 6 donat. Ya, Ustadz punya satu piring, isinya 6 donat. Ketika Ustadz bagi masing-masing piring itu setengah, ya, setengah dari jumlah donat yang ada di piring ini, kan satu piring mendapatkan 3 donat ya. Nah ini perhatikan. 1. Nih 1. Nah ini 3 itu berapa? 3 itu setengahnya, sepertiganya, atau seperempatnya? 3 ini setengahnya, sepertiganya, atau seperempatnya? Setengah ya. Nah jadi kalau Ustadz nanya, Ustadz punya satu piring isi 6 donat. Jika Ustadz dibagi masing-masing piring itu setengahnya, ya, Ustadz bagi masing-masing piring itu setengahnya dari semua donat yang ada di piring itu, berarti satu piring dapat berapa donat setengahnya? 3 ya, 3. Karena Ustadz bagi menjadi 2 piring, satu piring mendapatkan 3. Jadi setengah dari semua donat yang ada dalam piring ini berapa? Setengah dari semua donat yang ada di piring satu ini berapa?
Setengahnya. Halo? Oke, Ustadz punya 6 donat. Setengahnya dari donat semua yang ada di piring ini berapa? Setengahnya berarti dibagi 2. Berapa masing-masing piring? 3 ya. 3 ya. 3. Jadi setengah dari semua piring yang dari semua donat yang ada di piring ini adalah 3. Karena dibagi 2, setengah. Ini setengah, ya, coklat setengah, keju setengah. Jadi kalau Ustadz nanya berapa satu piringnya, dapatnya 3, gitu ya. Oke, kalau Ustadz nanya, ya, sepertiga dari semua donat yang ada di sini berapa? Sepertiga, 1/3. Berarti ini dibagi 3. Berapa satu piring dapatnya? Kan 1/3. 1/3 berarti ini kan donatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 donat dibagi menjadi 3. Satu piring dapat berapa? 6 donat dibagi 3. Ya, 6 donat dibagi 3. Berarti satu piring dapatnya 2. Betul ya? 2 ya? 2. Sepertiga dari 6 donat adalah 2. Oke ya. Setengah dari 6 donat adalah 3. Paham ya? 1/2 dari 6 donat adalah 3. Kalau sepertiga dari 6 donat adalah 2. Paham ya? Paham ya? Oke. Ini ya. Jadi ini itu nilai setengah. Nilai setengah. Kenapa? Karena donat coklat ini itu setengah dari 6. Ya, 3 itu setengah dari 6. Kemudian yang keju itu setengah. Kenapa? Karena 3 ini setengah dari 6. Gitu ya. Oke. Kemudian Ustadz punya ini lagi nih. Punya permen. Jumlah permen berapa? Jumlah permennya berapa? Ada berapa jumlah permennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Oke. Nah, Ustadz bagi menjadi 3. Artinya 1/3. Ya. Ini tuh 1/3. Ini 1/3. Ini 1/3. 1/3. 1/3. Kenapa 1/3? Karena kan dia ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf. 9. Ada 9 permen. Ada 9 permen. Ustadz bagi menjadi 3. Karena 1/3 ya. 1/3 artinya dibagi menjadi 3. 1/3-nya dapat berapa permen? 1/3-nya dapat berapa permen? Ini 1/3 berapa permen? Nggak jelas. Kelihatan enggak? Nih, 1/3 ada berapa permen? Ada berapa permen? 3 ya. Jadi 1/3 dari 9 permen adalah 3. 1, 2, 3. Ya. 1/3 dari 9 permen adalah 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makanya 1/3. Oke ya. Nah ini kita sekarang dihitung. Bener enggak? 1 jumlahnya harusnya 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bener ya? Ya. Jadi 9 dibagi 3 sama dengan 3. Oke, 1/3 dari 9 permen adalah 3, gitu ya. Oke, selanjutnya Ustadz punya 8 kelereng ya. Ustadz punya 8 kelereng. Kalau 1/4 dari 8 kelereng berarti berapa? Ya, caranya adalah 8 dibagi 4 ya, karena 1/4. 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti 1/4 berapa? Ya, 1/4 adalah 2 kelereng. Oke ya. Nah, sekarang kita akan coba belajar atau menghitung suatu pecahan dalam bentuk cerita. Oke, perhatikan. Ustadz punya 4 ya, Ustadz punya 4 telur. Ustadz punya 4 telur ya, dan telurnya Ustadz bagi menjadi 1/2 atau setengah. Ya, Ustadz punya telur 4, kemudian Ustadz bagi menjadi 2, artinya setengah. Nah, sekarang setengah dari semua telur yang Ustadz punya berapa? Ustadz punya 4 telur.
ya. Ustadz bagi menjadi 2. Berarti 1 bagian setengah itu 2, setengah itu 2. Ya, Ustadz nanya, setengah dari telur yang Ustadz punya berapa? Dari 4, tadi Ustadz punya 4. Berapa berarti? Berapa? Oke, Mas Zaki. Ustadz punya telur 4. Ustadz punya telur 4. Kemudian Ustadz bagi menjadi 2. Jadi setengah isinya 2, setengah isinya 2. Berarti setengah berapa? 2 ya. 2. Nah, kalau Ustadz punya 4 telur, Ustadz tanya, 1/4 telur yang Ustadz punya berapa isinya? 1/4. 1/4. 1 ya. 1/4. Karena jumlahnya 4, berarti 1/4 artinya 1 yang Ustadz punya. Kemudian Ustadz punya rumah 10. Wah, Ustadz punya rumah 10 nih ya. Ustadz punya rumah 10. Oke, Ustadz punya rumah 10. Nah, Ustadz pengen nanya, setengah dari rumah yang Ustadz punya berapa? Mbak Vio, Ustadz punya rumah 10. Oke, dan Ustadz tanya setengah dari rumah yang Ustadz punya berapa? Kalau semua kan 10, setengahnya berapa? 5, betul ya? 5 ya? Oke, betul 5. Kemudian Ustadz nanya lagi. Ustadz punya mobil 20. Ustadz punya mobil 20. Nih, Mbak Eta. Ustadz punya mobil 20. Ya. 1/4 dari semua mobil yang Ustadz punya berapa? Ustadz punya mobil 20. 1/4. 1/4 dari 20 berapa? Berapa? 5 ya. Ustadz punya mobil 20. Kalau Ustadz nanya ada 1/4 dari semua mobil yang Ustadz punya berapa? Ya 5. Kenapa? Karena 20 dibagi 4 sama dengan 5. Gitu ya. Oke, siapa lagi ya? Mbak Fania, coba Mbak Fania. Ustadz punya 9 ekor kambing. Ustadz punya 9 ekor kambing. Ya. 1/3 dari semua kambing yang Ustadz punya berapa? 1/3 dari Ustadz punya 9 kambing. Ya, yang Ustadz tanyakan adalah 1/3 dari semua kambing yang Ustadz punya berapa jumlahnya? 1/3. Ya, Ustadz punya 9 kambing. Kemudian yang Ustadz tanyakan adalah 1/3. Berarti artinya 9 dibagi 3 berapa? 9 dibagi 3. Siapa yang udah tahu 9 dibagi 3 berapa? 3. 3 ya. Ya, Ustadz punya 9 kambing. 1/3 dari semua kambing yang Ustadz punya adalah 3. Kenapa? Cara menghitungnya adalah 9 dibagi 3. Hasilnya 3. Gitu ya. Kalau sudah paham, Ustadz doakan semoga semuanya bisa lebih paham lagi. Dan Ustadz cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.